saya tuh sebenarnya sudah lupa dari banyak sih. Saya dari kecil penghargaan saya itu karya tulis, kemudian nominasi ke Hati Award, nominasi Kalpataru. Tahun kemarin itu penghargaan Siken Award dari kategori kewirausahaan. Untuk tahun ini dari Kartini Award dari bidang lingkungan. Saya tuh sering kali bingung, kok saya dapat ini dari mana? Awas loh kalau kalian ngomong-ngomong, saya bilang sama teman-teman saya di Jakarta, pasti kalian yang enggak, kata mereka. Kita juga malah nggak tahu loh, saya ini kan tinggal di hutan. Saya bilang, masa orang kok tahu sepak terjang saya? Sampai saya tanyain waktu itu, saya tuh sebenarnya nggak layak loh, belum apa-apa. Saya bilang gitu, kok saya dapetin ini. Terus saya juga saya kan cuma ngomong-ngomong sama petani sama ini, nggak ada kerja kerasnya sebanget. Kok aku dapat penghargaan, aku bilang gitu. Tapi mengubah mindset itu Bu yang mahal. Memberi inspirasi. Saya tukang cerita. Dulu saya tuh pendiam loh, pendiam asli. Tapi pendiam saya itu bukan karena pendiam nggak ngerti. Ini otak saya ini aneh. Satu hari saya pelihara udang itu di pohon, saya bilang begitu. Dan itu memang terjadi. Satu hari saya akan nanam pohon, nanam padi itu di atas lautan, saya bilang. Gak mungkin, kata orang. Tapi terjadi di Tanjung Pasir, sekarang kita punya padi loh. Iya, di pantai kita punya tanaman padi yang sudah tinggi seperti ini, di antara sampah. Padi bau ikan. Tapi unik juga sih ramuannya, itu lucu sih menurut saya. Ya sebenarnya itu kisah hidup gitu. Iya. Cuman kan Ibu bisa ini nggak sama orang tua, mungkin kan nanti kan Ibu kan biasa yang di TV ya. Makan sayur-sayuran 95 bulan September saya kecelakaan motor. Waktu itu saya baru ngantar kiriman dari kakak saya waktu saya baru pulang dari Surabaya. Nah ceritanya saya ke Surabaya itu bukan karena pengen jalan-jalan, karena saya harus cek ke dokter. Saya kan kena cacar. Jadi muka saya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu udah pada bolong-bolong semua nih, nggak seperti ini nih, nggak seperti sekarang. Tapi saya kan rawat sendiri dengan ramuan-ramuan saya yang diajarkan oleh nenek saya tuh. Terus saya cek ke dokter, saya pulang, saya dititipin sayur-sayur karena tahun 95 kan nggak ada brokoli, nggak ada sayur-sayuran di Palangkaraya, susah banget. Jadi saya bawa sayuran segar. Itu pas pagi-pagi jam 6:30 saya buru-buru naik motor. Biasanya saya nggak terlalu berani cepat naik motor, tapi karena sudah mau bel apel pagi, saya harus jalan. Dan di depan di jalan itu ada proyek pembuatan jalan, terus jembatan. Saya ada rambu, saya harus belok, saya belok. Nah yang di belakang ada sepasang kekasih lah naik motor. Saya lihat dari kaca spion, saya sudah nggak bisa menghindar. Karena saya lihat mereka berdua ini udah kebablasan, jadi saya nggak bisa menghindar. Saya lihat dari kaca spion mereka dua tuh lagi ngobrol gitu, yang cowoknya itu. Jadi saya ditabrak, jadi di posisi ditabrak, saya keseret, motor saya jatuh, motor saya diseret terus sama motor ini. Udah begitu motor saya membentur trotoar, saya kelompat 6 meter, badan saya semua penuh darah. Nah selidik ternyata pengendara motor itu remnya belum, nggak punya rem. Lagi pacaran begitu, di depan dia nggak lihat rambu karena dia noleh ke belakang, dipikirin jalan terus. Nah saya dibawa ke rumah sakit dengan berlumuran darah. Di rumah sakit dokter diagnos saya nggak apa-apa karena saya ketawa aja waktu sakit, saya nggak merasa sakit. Palingan sudah saya nggak boleh mati. Karena saya bilang begini, setiap kali saya mengalami kecelakaan atau sakit, saya selalu bilang saya nggak boleh mati, walaupun mungkin saat itu saya harus mati karena kehabisan darah. Saya bilang saya nggak boleh mati. Dan itu yang memberikan kekuatan saya. Kenapa saya nggak boleh mati? Karena saya punya tujuan hidup. Saya harus membantu orang banyak, baik di pertanian maupun di kesehatan. Saya nggak boleh mati. Terus karena itu yang terjadi, yang dialami apa? Yang dirasakan? Ya saya kakinya seperti apa? Aneh, saya nggak pingsan. Sebenarnya darah sudah habis darah saya. Ya? Karena dari lutut sampai ke jempol kaki jari saya juga copot, bengkak semua. Kaki saya ini besar sekali. Nah dokter ini sekarang itu badan saya itu nggak bisa bergerak.
Kalau saya bergerak ke kiri atau ke kanan itu butuh waktu sampai beberapa jam untuk Jadi saya seperti lumpuh gitu ya? lumpuh. Saya lumpuh 2 bulan, saya lumpuh. Kepala ini gimana? Kepala juga Lah, kena? saya hilang ingatan. Untuk berpikir itu sampai saya berkeringat. Mengingat orang kecuali saudara-saudara saya baru saya ingat. Tapi kalau ya sampai sekarang saya baru sadar, orang tuh selalu bilang saya sombong. Teman-teman saya sekolah dari SMP sampai SMA sampai saya bekerja ada sebagian hilang memori saya. Saya sampai bahasa Inggris saya hilang. Kemudian bahasa yang lainnya hilang. Tapi sampai bahasa Dayak juga banyak hilang loh. Kosakata bahasa Dayak, makanya Karena kecelakaan itu. Terus ini juga saya harus belajar mulai lagi untuk komputernya, pelan-pelan saya harus belajar juga bahasa. Saya ingin mengembalikan memori itu nggak bisa, tapi aneh, memori saya waktu kecil sampai saya pakai baju apa, saya naik pohon apa, berapa lembar daunnya, apa yang saya petik, apa yang saya potong, aromanya itu yang saya kerjakan di atas plafon itu yang melekat, yang muncul begitu. Semua memori detailnya tuh kerekam ke saya. Jadi ketika saya membuat ramuan-ramuan ini tadi, kerjaan saya waktu kecil. Makanya kenapa saya tidak pernah merasakan duka, itu menjadi sesuatu yang duka. Enggak, karena saya selalu berpikir gini, saya tidak boleh mati, saya tidak boleh menyerah sebelum saya menemukan ramuan orang yang sakit kanker yang dokter sudah tolak. Saya harus menemukan, ada anak yang bocor jantung, lahir tidak punya pori-pori, saya harus menemukan ramuan itu ada yang sudah di keluar pori-porinya. Ininya rambutnya muncul, alisnya keluar. Tadinya anak itu sudah ditolak sama dokter. Itu ya di Poliwali Mandar bukan? Di Palangkaraya anak itu, dan kita rawat terus dengan ini. Anda di Poliwali Mandar itu saya baca juga ada 2 kakak adik itu semuanya ini nggak ada rambut sampai sekarang. Kalau punya informasinya nanti kita kirim produknya. Bisa. Barangkali jadi ini seperti ini ya, yang jadi mungkin apa ya hikmahnya ya. Rencana Tuhan tuh yang memunculkan memori di masa kecil. Jadi kan, stimulus itu kan stimulus itu kan untuk merangsang, untuk mengaktifkan sel-sel. Lebih dari stimulus sebenarnya, lebih dari stimulus, enzim yang utamanya metabolisme, mengembalikan metabolisme. Misalnya ya, ini ada anak kena lahir cacat, jadi anak itu sejarahnya orang tuanya itu pencari emas liar itu loh, peti penambang emas tanpa izin itu loh. Jadi mereka kan pakai merkuri tiap hari, jadi si ibu ini tiap hari bersihin pasir itu kan kepapar serap radiasinya. Nah akhirnya melahirkan anak yang cacat. Terus sebagian juga ada banyak anak-anak yang kena autis karena ibunya menghirup rokok atau makanan-makanan yang banyak zat aditif. Tapi autisnya itu bisa sembuh dengan ya di detox dengan ini, dengan klorofil yang kita ambil di sini, yang mainan saya waktu kecil. Nah ketika ibunya ini sudah putus asa, ditolak sama dokter, sama klinik rumah sakit, sudah nggak ada obatnya, sudah akhirnya nih ya coba yang ini ada ramuan ini begini cara kerjanya, dicoba ya, karena orang tua sudah tidak punya kemampuan lagi dan sudah panik kan, apapun diterima. 2 minggu kemudian adik ipar yang antar saya, yang saya kan sering keluar kota, coba kamu pantau ya anak ini ya. Dia bilang apa? Anaknya itu sekarang sudah bisa duduk, sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan. Dan beberapa waktu kemudian aku penasaran, coba bawa anak itu ke rumah. Waktu aku datang, aku lihat anaknya sudah tumbuh rambutnya, ada alisnya, sudah bisa lari, dan sudah bisa ininya juga balik. Tapi kalau gitu ibu juga minum ini dong untuk mengembalikan memori. Ya, justru itu waktu saya memulihkan ingatan pelan-pelan, saya harus membuat, dan saya harus makan makanan yang probiotik dengan konsep itu, dan saya bikin ramuan ini. Akhirnya ya kembali pelan-pelan pulih. Tapi ya namanya kita sudah hilang memori, saya juga bersyukur karena ini fresh terus, baru, jadi ada sesuatu yang baru, lebih gampang masuk karena
memori sudah iya, karena memori saya kan dulu Terus hilang. diinstal ulang. Di- tapi orang lain berpikir ini nggak mungkin, bagi saya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya yang kayak di Tanjung Pasir orang dengan ramuan aja kan saya diketawain sama sebagian ibu-ibu menteri. Loh, ibu-ibu menteri bilang, ramuannya kayak ramuan bikin kolak, kayak bikin jamu, kayak bikin ini, mending kita bikin rujak aja dengan ramuan. Mereka nggak tahu kalau yang Dan kita ternyata kerja. hasilnya sekarang Mereka mau ngomong apa Subur. ketika lihat hasil kan? Ya satu hal kan mengembalikan ekosistem. Saya kan menang, kita kan menang. berarti seperti ini ya Bu ya. Jadi alam ini sebenarnya sudah diciptakan begini. Apa namanya? Apa sih? Kayak sudah katakan udah pakemnya seperti ini. Jadi ini kan dengan ulah manusia ini jadi bolong-bolong gitu kan. Jadi mencoba mengembalikan lagi gitu. Jadi supaya dia seperti aslinya lagi. Iya, jadi ini juga Itu yang dilakukan ya, saya pikir ini juga satu karya seni sih, karena karya seni alam gitu loh. Kalau seniman kan dia, kalau seniman lukis kan ada lukisan yang dihasilkan, tapi yang saya lakukan ini seniman alam. Jadi kalau orang tanya kantormu di mana, laboratorium ini di mana, di alam. Aku bilang alam semesta gitu. Awalnya orang nggak percaya. Aku dibilang gila, dibilang apa, ya biarin aja. Hari ini kalian tertawa, tapi suatu hari saya yang akan menertawakan kalian, aku bilang, dan ternyata terbukti. Wah, saya diketawain, Ya. gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita sama-sama tertawa akhirnya. Ya sama-sama senang. Iya. Jadi kalau ditanya duka nggak, bingung aku dukanya apa sih? Aku bilang. Tapi kalau di sekarang Palangkaraya sendiri aktivitas itu juga sama. Saya kan PNS. Apa yang PNS, jadi saya bagi-bagi waktu lah. Tapi yang paling banyak itu